Film Conjuring 3 ini diadaptasi dari kisah nyata di tahun 81-an. Kasus pembunuhan yang disebabkan kerasukan setan. Film dibuka dengan rekaman Ed dan Lorraine Warren. Keduanya melakukan pengusiran roh jahat dari seorang bocah laki-laki bernama David Glatzel. Selagi menunggu pastor datang, David masih juga diganggu dan kerasukan. Dia bahkan menusuk ayahnya sendiri. Untung pastor Gordon segera datang. Dia memulai ritual pengusiran roh jahat. Lorraine yang memiliki kemampuan supernatural mendapat penglihatan, namun dia masih belum dapat memahami artinya. Pastor Gordon membacakan doa-doa dan memercikkan air suci, namun roh jahat itu tidak mau pergi. Roh jahat itu makin mengamuk hingga pastor terluka. Ed melanjutkan ritual namun juga tidak berhasil. Arnie, pacar kakak David, menantang roh jahat itu. Dia menyuruh roh jahat meninggalkan tubuh David dan mengambil dirinya. Tiba-tiba amukan roh jahat itu mereda. Roh jahat itu telah berpindah ke tubuh Arnie. Hanya Ed yang melihat perpindahan roh tersebut ke tubuh Arnie. Beberapa hari setelah malam itu, Arnie mulai diganggu. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suatu hari dia bahkan menjatuhkan gergaji listrik dan hampir mencelakai rekan kerjanya. Arnie mengunjungi Debbie, kakak David, di tempat kerjanya. Sebuah tempat penitipan anjing. Bruno, rekan kerja Debbie, sedang mabuk. Dia membuat keributan, mengajak Arnie dan Debbie menari. Arnie terlihat tidak sehat. Roh jahat mulai menguasai Arnie. Dia melihat penglihatan palsu. Dia mengira Bruno dikuasai roh jahat dan menyerang Debbie. Arnie segera menyelamatkan Debbie dan menariknya pergi. Arnie yang setengah sadar terjatuh. Ia melihat ada pisau lipat tak jauh dari tempatnya. Di tengah pengaruh kuasa jahat, Arnie menikam Bruno berkali-kali. Arnie yang masih setengah sadar dalam pengaruh roh jahat lalu berjalan keluar. Seorang polisi patroli menghentikan dia. Arnie mulai sadar dan melihat banyaknya darah di tangan dan bajunya. Dia menyadari bahwa dia mungkin baru melukai seseorang. Polisi menemukan Bruno telah tewas dengan 22 tikaman. Arnie ditahan sembari dalam proses peradilan. Ed sudah keluar rumah sakit. Ed meminta Arnie membaca kitab suci di hadapan salib dan air suci. Ternyata Arnie bisa melakukannya dengan lancar. Artinya, roh jahat tidak menguasainya. Namun Ed masih percaya bahwa Arnie tidak bersalah. Memang saat ini Arnie tidak dikuasai roh jahat, tapi bukan berarti saat membunuh Bruno dia tidak kerasukan. Ed menemui kuasa hukum Arnie. Menjelaskan bahwa saat kejadian pembunuhan, Arnie sedang dikuasai roh jahat. Karenanya, Arnie tidak sepenuhnya bersalah. Sang pengacara tidak percaya tentang roh jahat. Bahkan kalau dia percaya, bagaimana membuktikannya di pengadilan? Akhirnya, sang pengacara setuju untuk melakukan pembelaan yang diminta. Arnie mengaku tidak bersalah. Sang pengacara mengatakan Ed dan Lorraine harus mendapatkan bukti pendukungnya. Jika tidak, Arnie akan dijatuhi hukuman mati. Ed dan Lorraine mulai menelusuri awal mula David diganggu roh jahat. Rupanya, 5 bulan sebelum kejadian, keluarga Glatzel mulai menempati rumah baru mereka. Di sana, David menemukan sebuah ranjang, dengan kasur yang terasa seperti berisi air. Kemudian, tiba-tiba ada sebuah tangan yang seakan ingin menariknya. Untung David dapat melepaskan diri dari cengkraman tangan itu. Keluarganya tidak percaya akan cerita David, mereka menganggap itu hanya mimpi buruk. Ketika memeriksa kamar tersebut, Ed dan Lorraine menyadari ada yang aneh. Lorraine mulai memeriksa ruang bawah tanah di bawah kamar tersebut.
Di sana, ia menemukan sesuatu seperti patung atau jimat kepala kambing, perlambang setan. Ed dan Lorraine meyakini bahwa roh jahat itu tidak datang dan menguasai David secara kebetulan. Seseorang mengirimnya. Kalau di Indonesia, kita bisa bilang bahwa David mendapat kiriman santet. Ed dan Lorraine mengunjungi Father Kastner, mantan pastor yang ahli di bidang benda-benda pemujaan dan roh jahat. Father Kastner meminjamkan buku-buku mengenai pemujaan setan. Ia juga memperingatkan bahwa penyelidikan Ed dan Lorraine dapat membahayakan nyawa mereka sendiri. Sementara itu, mereka menemukan kasus serupa di Denver, negara bagian yang lain. Kasus hilangnya dua gadis remaja, Katie dan Jessica. Jenazah Katie telah ditemukan, ia tewas dengan 22 tikaman. Sedangkan Jessica belum ditemukan. Saat polisi memeriksa kamar Jessica, polisi menemukan benda seperti yang ditemukan di rumah keluarga Glatzel. Lorraine menawarkan diri untuk membantu pencarian Jessica. Debbie dan David mengunjungi Arnie di penjara. Arnie terlihat tidak sehat dan menyembunyikan sesuatu. Ed, Lorraine, dan detektif polisi mengunjungi hutan kecil, tempat hilangnya Katie dan Jessica. Lorraine mulai mendapat penglihatan supernatural. Dia melihat kejadian malam itu, ketika Jessica tiba-tiba kerasukan dan menikam Katie. Ketika kemudian Jessica menyadari telah membunuh teman baiknya, dia melarikan diri. Lorraine tersadar, ia telah berdiri di tepi jurang. Ia segera menghentikan langkahnya. Tiba-tiba roh jahat berusaha menariknya jatuh. Untung Ed ada di sana dan menyelamatkan Lorraine. Polisi melakukan pencarian dan menemukan jenazah Jessica di sungai, di bawah jurang. Saat tengah beristirahat, Ed mendapat telepon dari Debbie. Debbie menangis histeris mengatakan bahwa roh jahat itu menghantui Arnie dan menyuruh Arnie bunuh diri. Kemudian Lorraine memberitahu Ed, jika dia memegang tangan Jessica, mungkin dia bisa melihat pengirim kutukan tersebut. Malam itu, Ed dan Lorraine mengunjungi kamar jenazah. Mereka mencari jenazah Jessica. Lorraine mendapat penglihatan akan tempat ritual pemujaan setan itu dilakukan. Lorraine juga melihat seorang wanita sedang mengguna-gunai Arnie. Wanita itu ingin Arnie bunuh diri. Di penjara, Arnie menuangkan air suci di sekelilingnya dan berdoa, berharap roh jahat tidak mengganggunya. Namun kuasa roh jahat semakin kuat, membuat Arnie akan memotong nadinya sendiri. Lorraine segera berteriak mengganggu ritual wanita tadi. Pengaruh roh jahat ke Arnie terhenti. Penjaga penjara menemukan Arnie dan menyelamatkan nyawa Arnie. Ed dan Lorraine kembali ke rumah. Mereka menemukan referensi mengenai ritual pemujaan yang sama di sebuah buku kuno. Mereka kesulitan menerjemahkan teks di buku tersebut. Namun tampaknya kutukan dapat dihentikan dengan menghancurkan altar pemujaan. Lorraine berusaha mengingat tempat pemujaan itu. Dia ingat tempat itu terasa dingin dan lembab. Dia juga mendengar suara kereta api di kejauhan. Ketika Lorraine sedang bercerita, Ed tiba-tiba pingsan. Ketika siuman, Ed mencari-cari Lorraine. Dia melihat rumah mereka berantakan dan pintu terbuka. Kalung rosario Lorraine tergeletak di depan pintu. Ed melihat wanita pemuja setan itu di rumah mereka. Ketika wanita itu menghilang, ada mayat hidup yang menyerangnya. Ed membacakan doa-doa dan mengacungkan kalung rosario ke mayat hidup itu. Tiba-tiba dia tersadar bahwa semua itu hanya tipuan. Sesungguhnya dia sedang menyerang Lorraine. Untungnya murid mereka menahan tangannya, sehingga Ed tidak melukai Lorraine.
Ed tahu wanita jahat itu pasti telah meletakkan sebuah jimat di rumah mereka. Dia mencari-cari ke seluruh rumah dan menemukannya di sebuah pot bunga. Lorraine pergi menemui Father Kastner, memintanya menerjemahkan teks di buku kuno tadi. Debbie menemani Arnie di kamar perawatan di penjara. Dia bersama dengan Father Newman, sedangkan Ed dan muridnya, mereka meneliti kembali berkas-berkas mereka. Mereka akhirnya mendapat titik terang. Dari keterangan Lorraine mengenai tetesan air dan suara kereta, Ed menyadari tempat pemujaan itu ada di area yang sama dengan rumah Father Kastner. Father Kastner menerjemahkan teks di buku. Ritual itu memerlukan 3 korban. Lorraine menyadari bahwa korban ketiga adalah Ed. Father Kastner kemudian mengakui bahwa dia memiliki seorang putri, dan putrinya itu telah terobsesi dengan kuasa kegelapan. Wanita pemuja setan itu adalah putri Father Kastner, dan altar pemujaan itu pasti ada di lorong-lorong bawah tanah di area rumah mereka. Father Kastner menunjukkan pintu masuk ke lorong bawah tanah itu kepada Lorraine. Kemudian putrinya itu datang, menggoroknya dengan kejam, tanpa perasaan. Lorraine menelusuri lorong itu, mencari di mana altar pemujaan tersebut. Akhirnya Lorraine menemukannya. Lorraine bermaksud menggulingkan altar itu. Namun altar itu terbuat dari batu utuh. Lorraine bahkan tidak dapat menggesernya. Wanita jahat itu mendapatkan Lorraine dan akan membunuhnya. Tapi Lorraine berhasil menghantam wanita jahat itu dengan batu. Ed tiba di rumah Father Kastner. Dia mendengar suara Lorraine dari lubang gorong-gorong. Ed segera memasuki lubang itu untuk menyelamatkan Lorraine. Tapi kuasa roh jahat segera menguasai Ed. Ed malah balik menyerang Lorraine. Di penjara, Arnie mulai dikuasai roh jahat. Father Newman berusaha mengusir roh jahat itu namun tak juga berhasil. Banyak petugas penjara turut menjadi saksi. Roh jahat akan membuat Arnie menggorok lehernya sendiri. Lorraine berusaha menyadarkan Ed. Ed akhirnya sadar. Dia mengalihkan palu besar itu dari Lorraine dan menghantamkannya ke altar pemujaan. Begitu altar itu roboh, Arnie kembali sadar dan menghentikan usaha bunuh diri. Ketika seseorang menjanjikan korban kepada setan dan korban itu tidak berhasil didapatkan, dia harus membayarnya dengan jiwanya sendiri. Wanita pemuja setan itu membayar dengan jiwanya. Arnie melanjutkan proses peradilan. Akhirnya, Arnie hanya dipenjara 5 tahun. Arnie menikahi Debbie selama dalam tahanan.